Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang penerapan kalkulus diferensial, sebetulnya lebih ke penerapan persamaan diferensial. Namun seharusnya memang materi ini disampaikan di pertemuan 15 atau di kalkulus 2. Lebih lanjutnya nanti di kalkulus 2, biasa disingkat dengan PDB, persamaan diferensial biasa. Namun basicnya adalah turunan dan termasuk ke dalam kalkulus turunan. Namun karena di RPS ada ini di pertemuan 13, sehingga Ibu mengambil beberapa artikel sebagai contoh penerapan turunan ini yang lebih scientific gitu ya, karena kalau misalkan ke ekonomi itu banyak penerapannya dan agak ringan kasusnya. Beberapa artikel ini adalah contoh-contoh penerapan dari kalkulus diferensial. Jadi Ananda semua, untuk mata kuliah kalkulus ini sebetulnya kalau yang berminat skripsinya tentang terapan matematika terhadap aspek lingkungan atau ke teknik lingkungan, memang harus kuat di kalkulus. Jadi beberapa permasalahan lingkungan itu dapat diselesaikan dengan tools matematika ataupun statistika. Oke, baik, kita lihat dulu contoh. Mungkin ini bukan murni ke lingkungan juga, ada demografinya juga ya, ada kependudukan, dan di artikel lainnya itu tentang kesehatan lingkungan atau ketahanan pangan. Namun sebetulnya untuk ke lingkungan itu kan aspeknya bisa terkait dengan banyak hal. Jadi mungkin tidak masalah yang Ibu ambil sebagai contoh adalah beberapa artikel ini. Tadi sudah dibaca belum artikelnya? Udah Ibu share di LMS? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya, kalau kita baca di sini, persamaan diferensial memuat satu atau lebih suku yang melibatkan turunan dari satu variabel, yaitu variabel terikat misalnya Y. Dalam statistik, Y ini identik dengan variabel terikat atau dependent atau variabel yang biasanya dia tidak berdiri sendiri, alias dia yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel-variabel bebas itu dinamakan, biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan X, dan si variabel-variabel bebas ini, variabel X ini akan mempengaruhi variabel Y. Nah, solusi dari persamaan diferensial berupa fungsi yang memenuhi persamaan tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai masalah, terutama pada bidang fisika, kimia, biologi, ekonomi, teknik, baik itu teknik industri, teknik elektro, teknik lingkungan, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan tersebut. Sebagai contoh, persamaan diferensial berorde 2 bisa dilihat pada artikel ini. Ada PDB linear order 3, PDB linear order 1, dan bisa dibaca sendiri nantinya. Dan persamaan diferensial biasa ini juga dilengkapi dengan adanya PDP, yaitu persamaan diferensial parsial. Untuk contohnya persamaan gelombang. Jika kita baca lagi artikel ini, maka dia menerapkan di sini untuk laju perubahan ya, laju pertumbuhan. Di sini adalah laju pertumbuhan rata-rata populasi terhadap suatu periode waktu. Ini adalah penerapan kalkulus diferensial terhadap masalah laju pertumbuhan.
selain untuk penerapan ini Ananda semua, bisa juga kita terapkan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Ini yang paling sering ya, kalau yang artikel yang paling banyak di internet itu ya. Namun kalau misalkan kita ingin membuat sendiri contoh kasus, itu juga bisa. Tugas yang Ibu berikan kepada Ananda semua itu bisa berupa diambil dari artikel yang sudah ada, bisa juga dari artikel itu kita modifikasi, Ananda semua modifikasi maksud Ibu ya. Jadi apakah angka-angkanya yang diganti gitu kan. Tapi lebih ke teknik lingkungan permasalahannya. Nah, permasalahan lingkungan sendiri Ananda semua yang lebih tahu karena fokus keilmuannya di sana. Boleh ke manapun. Maksudnya kan ada dari ilmu lingkungan atau ekologi atau teknik lingkungan sendiri kan ada banyak cabangnya ya. Nah, silahkan dipilih mau diterapkan kemana. Itu inti dari tugas pertemuan ini. Kalau ini contohnya untuk laju pertumbuhan penduduk. Jadi di sini selama periode 20 tahun populasi penduduk di Sumatera Barat meningkat dengan laju rata-rata 1% per tahun. Ini cara menghitung laju rata-rata pertumbuhan penduduk. Ya, jadi artikel ini intinya itu. Dan selanjutnya si penulis ini memprediksi pertumbuhan penduduk, tuh, prediksi jumlah penduduk berdasarkan laju pertumbuhan penduduk tadi. Yang lanjutan dari terapan ini tidak wajib Ananda buat di tugas. Yang wajib dibuat itu adalah penerapan kalkulus diferensialnya ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada elastisitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran kedelai di tingkat industri. Nah, di sini fungsi penawaran dan ada penerapan turunan berupa masalah elastisitas penawaran. Di sini komoditas kedelai. Boleh Ananda terapkan ke manapun ya. Misalkan tentang elastisitas permintaan atau penawaran peralatan laboratorium lingkungan gitu ya. Misal ya, kan yang lebih tahu Anda semua ya. Silahkan nanti dibuat contoh. Kalau contoh itu kan bisa ini ya, bisa hasil modifikasi, bisa, dan Ibu harap tidak sama semuanya gitu, karena kan ada banyak ya contoh cabang-cabang ilmu lingkungan pun ada banyak. Jadi silahkan dibuat tugasnya sekreatif mungkin dan juga memenuhi aspek dari penerapan kalkulus diferensial. Nah, kalau di sini kan contohnya elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan juga bisa ya. Jadi silahkan ditemukan kasus-kasus yang mungkin bisa diselesaikan dengan rumus-rumus seperti ini. Oke, contoh selanjutnya adalah artikel ketiga, itu bentar ya. Nah, ini. Sebetulnya permasalahan kemiskinan ini lebih ke ekonomi, namun ketika permasalahan kemiskinan ini semakin parah dengan terbentuknya suatu komunitas atau lingkungan yang kumuh, nah itu jadi masalah lingkungan gitu. Nah ini bisa juga diangkat ya Nanda. Makanya tadi kan ada yang Ibu sampaikan bahwa kesehatan pun bisa ke lingkungan, terus pertumbuhan ekonomi pun atau pembangunan ekonomi itu bisa menyebabkan degradasi lingkungan. Masalah pertambangan pun bisa menjadi masalah lingkungan jika dia tidak ada reklamasi gitu ya. Terus apalagi jadi boleh dikaitkan sektor-sektor yang lain ke lingkungan ya.
Yang penting ada aspek lingkungannya. Di sini kita lihat terapannya. Nah, ini teori permintaan. Kalau tadi penawaran ya, yang kedelai tadi ya. Ini permintaan. Fungsi permintaan tergambar pada rumus 2 ini. Dan penerapan turunan itu ada di elastisitas. Jadi yang tadi elastisitas penawaran, ini elastisitas permintaan. Bisa diganti jadi masalah-masalah lain gitu ya, terkait elastisitas permintaan dan penawaran ini. Nah, ini dia, ini penerapan kalkulus diferensial di ini ya, elastisitas permintaan. Baik Ananda, apakah ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Untuk tugasnya kan tadi di e-learning kalian baca itu harus ada 2 tema masalah ya? Ya. Nah, itu wajib berkaitan atau boleh beda-beda, Bu? Boleh beda-beda. Boleh beda-beda. Terima kasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Bu. Ya, silakan. Tulisnya harus di kertas HVS ya, Bu. Nggak boleh di kertas di kertas HVS atau kertas A4, Bu, nulisnya, Bu. HVS A4 itu diketik ya. Tugasnya karena kan mau dipresentasikan. Kalau tulisan tangan nanti khawatirnya ada tulisan tangan yang kekecilan atau misalkan terlalu rumit untuk dibaca gitu ya. Jadi diketik aja, diketik. Rumus-rumusnya kalau misalkan dapat dari internet boleh sih di crop. Tapi kalau untuk kata-katanya diketik sendiri ya. Terus juga kalau bisa rumusnya pakai equation aja. Tapi kalau malas ngetiknya nggak apa-apa di crop aja. Kayak gini ya, misalkan epsilon ij. Nah ini diketik, di crop nggak apa-apa. Tapi masalahnya lain, jangan yang sudah Ibu contohkan ya. Karena kan kalau yang Ibu contohkan ini sebetulnya tidak murni ke lingkungan, tapi sektor lain terkait lingkungan, nah gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau Ananda semua seperti ini juga nggak apa-apa, tapi jangan yang sudah Ibu kasih. Ada pertanyaan lain? Bu, presentasinya harus pakai PPT atau tidak, Bu? Enggak, yang ini aja, tugasnya aja yang dipresentasikan. Jadi hasil ketikan A4-nya tadi, di Microsoft Word berarti ya. Ada pertanyaan lain? Bu, izin bertanya, berarti ini tugasnya seperti buat artikel gitu ya, Bu? Artikel, tapi artikel simple. Maksudnya semi artikel ini ya, bukan artikel yang untuk jurnal gitu. Jadi artikel sederhana. Kalau tadi kan Ibu bilang minimal 2 halaman HVS A4. Jadi satu masalah itu 1 halaman. Kayak gini kan ada 1 paragraf penjelasan, ada rumusnya, ada datanya, ada penyelesaian, misal. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Selain tugas juga boleh. Oh iya, minggu depan itu maksimalnya 7 menit. Boleh sedikit, misalkan 3 menit udah selesai, alhamdulillah gitu ya. Karena kan banyak ya, 39 dikali 7. Kemungkinan besar ada 4 jam ya presentasinya. Besok setelah Ibu, apakah ada kuliah lain? Selasa depan? Tidak, Bu. Kami cuma satu mata kuliah. Oh Hari ya Selasa. udah, berarti siap-siap. Memang kita sekitar 4 jam kalau memang satu orang itu 7 menit ya. Tapi kalau biasanya Ibu lihat kalau cuma 2 halaman itu biasanya 3 menit, 4 menit selesai satu orang. Dari jam 1, Bu, langsung digas. Iya, dari jam 1 kita langsung masuk Zoom LMS ini dan langsung kita presentasikan dari mahasiswa pertama sampai terakhir. Mau berurutan sesuai dengan presensi, siakat, atau mau diacak random?
Kayaknya mending dari absensi sih, Bu, biar lebih teratur. Oke. Kalau gitu silahkan yang nama-namanya di nomor 1 sampai 15 itu sudah hadir lebih dulu ya di Zoom-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi terkait tugas, Ananda? Boleh juga yang lain sih. Tentang yang lain pertanyaannya juga boleh. Oh iya, nanti Ibu share jawaban untuk latihan soal yang perkuliahan pekan lalu di pertemuan yang sebelumnya di LMS. Bu, mau nanya, Bu. Oke, silakan. Untuk kuis yang kemarin kalau nilainya jelek itu boleh ngulang lagi dah, Bu? Nggak perlu. Nanti kan ini nilai tugasnya tugas ada 2. Akan Ibu subsidikan nilai tugasnya ke kuis. Jadi yang nilainya jelek-jelek dikatrol oleh nilai tugasnya, atau kalau tidak memadai juga Ibu katrol keseluruhan. Maksudnya katrolnya juga seluruhnya ya. Jadi kalau satu dikatrol semua mahasiswa. Biar adil. Bu, untuk nilai kuis itu yang dilihat dari benarnya atau poinnya? Dua-duanya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Izin maaf sebelumnya, Bu. Saya Anissa dari R002. R002 kok masuk R1? Kebetulan satu kontrakan sama Tanisa, Bu. Oh iya, silakan. Boleh. Kami untuk presentasi itu lanjut kayak anak R001 atau gimana, Bu? Ini ya, soalnya ini kan mepet sama keluarga negaraan. Oh, silakan disepakati juga di kelasnya. Tadi kan tidak sempat Zoom. Jadi silakan disepakati sama teman-temannya ya. Nanti kabari di grup. Bu, kami maunya random gitu. Atau kami mau berurutan juga seperti R1. Boleh ya. Disampaikan aja di WA grup. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Maaf tadi nggak Zoom ya, R2. Ya. Ibu ada ada mahasiswa yang deadline untuk lomba KTI, jadi tadi Ibu agak sibuk ngurusin itu, ada kesibukan sedikit lah. Sehingga tidak sempat Zoom tadi ya di R2 dan Ibu bikin rekaman video jadinya. Ada pertanyaan lain, Ananda, atau yang mau didiskusikan atau masukan mungkin ya? Minggu depan itu kalau seandainya sinyalnya tidak kuat, nggak apa-apa off cam, tidak on, tapi yang presentasi wajib on cam. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Untuk sesi presentasinya itu ada tanya jawab atau gimana, Bu? Nggak ada tanya jawab. Aja? Berhubung waktunya terbatas, tidak ada tanya jawab, jadi hanya presentasi ya. Oke, Bu. Oke. Tapi benar atau tidaknya yang ditulis itu menjadi penilaian ya, menjadi penilaian dan kalau misalkan asal-asal buat ya itu jadi penilaian juga. Makanya karena tidak ada tanya jawab, buatlah sebaik mungkin, sejelas mungkin, selengkap mungkin. Ada lagi? Cukup, Bu. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, demikian pertemuan virtual kita pada hari ini. Nanti akan Ibu pertimbangkan untuk ujiannya apakah kita offline saja atau tetap pakai quizzes. Nanti akan Ibu pertimbangkan lagi ya. Karena kalau ujian kemungkinan itu soal-soalnya tentang integral. Pertemuan 15 kita bahas tentang anti turunan ya, sedikit tentang integral. Dan kalau sempat pengenalan tentang persamaan diferensial biasa. Dan soalnya itu untuk di ujian, kalau misalkan pakai quizzes itu khawatirnya kayak kemarin ada yang terlalu rendah,
Dan ada yang jawabannya kayaknya nembak-nembak gitu ya. Tidak dihitung gitu ya, tidak dihitung sendiri. Jadi nanti kemungkinan Ibu pertimbangkan apakah nanti ujiannya kita ini offline saja di jadwal yang sesuai dengan siakat gitu kan. Nantilah kita bahas lagi. Demikian penjelasan tentang tugas untuk hari ini dan penerapan tentang kalkulus diferensial dalam aspek lingkungan. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Enmit ya. Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu.